semua, bertemu lagi dengan saya Mega Dwi Handayani, salah satu analis di Cognoscenti Consulting Group. Pada video sebelumnya, saya sudah pernah menjelaskan tentang hubungan peta proses dengan standar operasional prosedur atau SOP dan bagaimana cara menggambarkan peta proses bisnis menggunakan Microsoft Visio. Pada video kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang bisnis proses sebagai salah satu alat dalam pengembangan sistem manajemen. Bisnis proses adalah kegiatan atau aktivitas dalam perusahaan. Semua kegiatan dalam perusahaan akan dikelompokkan ke dalam kotak-kotak sehingga tergambarlah peta proses. Peta proses bisnis yang mana kita ketahui sebelumnya terdiri dari peta proses, peta subproses, peta relasi, dan peta lintas fungsi. Ada 3 prinsip dalam melakukan pemetaan bisnis proses, yaitu yang pertama, proses merupakan kegiatan dan bukan unit kerja. Yang kedua, proses bisnis dibangun berdasarkan kesepakatan. Yang ketiga, semakin sederhana, maka semakin baik atau simple is better. Berikut gambar yang menunjukkan skema proses membentuk peta bisnis proses dalam suatu perusahaan. Metodologi yang dikenal sebagai Plan, Do, Check, Act atau PDCA dapat diterapkan pada semua proses dan sistem manajemen secara keseluruhan. Setiap perusahaan, baik pemerintah maupun swasta, biasanya memiliki dokumen yang bernama Manual Organisasi. Manual organisasi adalah pedoman bagi perusahaan untuk menjalankan aktivitas usaha dari hulu ke hilir yang berisi tentang yang pertama, profil perusahaan. Profil perusahaan untuk menginformasikan kepada orang-orang mengenai keberadaan bisnis tersebut serta menawarkan produk atau jasa. Yang kedua, kebijakan organisasi. Kebijakan organisasi adalah aturan tertulis atau pernyataan yang bersifat formal dari manajemen puncak atau pimpinan sebuah perusahaan mengenai komitmen pengelolaan produk dan layanan yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang ketiga, sasaran organisasi. Sasaran organisasi merupakan suatu capaian dari perusahaan yang menunjang tercapainya arah dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh manajemen. Sasaran organisasi ini bersifat jangka panjang, menyeluruh, dan prioritas. Yang keempat, struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan garis hierarki yang berisi komponen-komponen penyusunan perusahaan. Yang kelima, job desk. Job desk merupakan suatu pernyataan tertulis yang berisi tujuan dari dibentuknya suatu jabatan atau tugas. Uraian ini berisi gambaran tentang apa yang harus dilakukan oleh pemegang jabatan, bagaimana suatu pekerjaan dilakukan, alasan-alasan mengapa pekerjaan tersebut dilakukan, hubungan antara suatu posisi tertentu dan posisi lainnya di luar lingkup pekerjaannya. Yang keenam, arah kebijakan. Arah kebijakan merupakan rangkaian prioritas kerja yang menjadi pedoman dan dasar rencana untuk pelaksanaan yang akan dicapai pada sebuah periode. Nah, yang terakhir, peta proses bisnis yang sudah saya jelaskan di awal dan di beberapa video Cognoscenti Consulting Group lainnya, yaitu peta proses bisnis merupakan pokok utama dalam pengembangan sistem manajemen karena berisikan alur kegiatan di dalam perusahaan secara mendetail yang harus dilakukan oleh seluruh karyawan yang terlibat di dalam perusahaan. Cognoscenti Consulting Group saat ini telah mengembangkan aplikasi sistem manajemen yang digunakan untuk mengintegrasikan seluruh kegiatan dari proses bisnis dan SOP dalam bentuk digital. Aplikasi yang kita kembangkan adalah Progressia. Pengembangan sistem manajemen yang baik juga akan mempermudah dalam mendapatkan sertifikasi ISO bagi perusahaan. Demikian video yang saya sampaikan dan semoga bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa like and share sebanyak-banyaknya dan ditunggu video-video kami selanjutnya.
Terima kasih.